Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dia Wulandari dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29022500029 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai materi yang terdapat dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Untuk pembahasannya, langsung saja mari kita mulai. Untuk pembahasan yang pertama, di sini ada istilah supply, demand, elastisitas, dan keseimbangan. Yang pertama di sini adalah supply. Secara umum, supply atau yang biasa disebut dengan penawaran adalah aktivitas memasak barang. Supply ini adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Nah, dalam hukum penawaran ini, jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya, yang artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Dan hukum ini berlaku dengan syarat faktor lain yang dapat mempengaruhi harga barang ini tidak berubah atau ceteris paribus. Untuk selanjutnya di sini terdapat supply curve atau kurva penawaran. Untuk faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu ada harga barang itu sendiri, harga barang terkait, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, pajak dan subsidi, dan prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Untuk kurvanya bisa dilihat di yang tengah. Kurva penawaran ini memiliki gradien atau kemiringan atau slope yang positif, yang artinya hubungan antara harga dengan jumlah barang ditawarkan berbanding lurus. Dari kurva tersebut bisa dilihat bahwa garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q, quantity. Untuk yang kedua, garis vertikal merupakan garis yang menunjukkan harga barang atau P, price. Yang ketiga, bentuk kurva penawaran akan berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas karena semakin mahal harganya maka semakin banyak penawarannya. Untuk selanjutnya adalah demand. Secara bahasa, arti demand adalah permintaan konsumen, di mana hal ini sangat erat kaitannya dengan proses supply atau penawaran dari produsen. Demand adalah istilah yang merujuk pada besaran kebutuhan atau keinginan konsumen terhadap suatu produk pada waktu dan harga tertentu. Nah, dalam hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya, yang artinya jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Dan hukum ini berlaku dengan syarat faktor lain yang dapat mempengaruhi harga barang ini tidak berubah atau ceteris paribus. Untuk demand curve atau kurva permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, harga barang komplementer, pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Untuk kurvanya bisa kita lihat di sini. Kurva permintaan ini mempunyai gradien atau kemiringan atau slope yang negatif. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Dari kurva tersebut, bisa kita lihat bahwa garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q, quantity. Untuk yang kedua, garis vertikal merupakan garis yang menunjukkan harga barang atau P, price. Dan yang ketiga, bentuk kurva permintaan ini akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Karena semakin murah harganya, maka semakin tinggi permintaannya. Berikutnya adalah elastisitas. Elastisitas atau elasticity adalah ukuran kepekaan jumlah permintaan atau jumlah penawaran terhadap suatu determinan,
yaitu faktor penjual atau faktor pengubah atau faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi, dengan mengetahui besarnya elastisitas, maka dapat diperkirakan perubahan yang akan terjadi di pasar, yaitu bagaimana harga dan jumlah barang yang diperdagangkan berubah jika terjadi perubahan permintaan dan penawaran. Untuk elastisitas ini dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan atau elasticity of demand, dan yang kedua elastisitas penawaran atau elasticity of supply. Untuk selanjutnya di sini terdapat elastisitas permintaan atau elasticity of demand. Elastisitas permintaan merupakan persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga dari barang tersebut. Selain harga, variabel lain yang mempengaruhi permintaan antara lain pendapatan, harga barang substitusi, dan harga barang komplementer. Untuk rumusnya yaitu ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Untuk yang di sebelah kanan ini terdapat kurva-kurva dari jenis elastisitas permintaan atau elasticity of demand. Yang pertama adalah E sama dengan 0, yang artinya inelastis sempurna, bahwa perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Permintaan ini akan bersifat inelastis sempurna jika E sama dengan 0. Yang kedua adalah elastis. Elastis ini ketika harga naik, permintaan akan turun secara signifikan, dan sebaliknya, ketika harga turun, permintaan akan meningkat secara signifikan. Permintaan ini akan bersifat elastis jika E lebih dari 1. Yang ketiga adalah inelastis, yang artinya perubahan harga memiliki dampak lebih kecil dibandingkan dengan perubahan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Dalam hal ini, perubahan harga signifikan tidak akan diikuti oleh perubahan kuantitas permintaan yang besar. Permintaan akan bersifat inelastis jika E kurang dari 1. Yang keempat yaitu elastis sempurna. Elastis sempurna ini menggambarkan situasi di mana permintaan bisa mencapai jumlah yang tak terbatas, meski harga barang tetap atau tidak berubah. Kurvanya ini akan sejajar dengan sumbu Q atau X. Permintaan ini akan bersifat elastis sempurna jika E sama dengan tak terhingga. Yang terakhir yaitu elastis uniter. Elastis uniter ini perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama atau sebanding. Permintaan akan bersifat elastis uniter jika E sama dengan 1. Untuk selanjutnya adalah elastisitas penawaran atau elasticity of supply. Elastisitas penawaran yaitu persentase perubahan yang terjadi pada jumlah yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan variabel lain yang mempengaruhi penawaran. Variabel yang mempengaruhi penawaran diantaranya harga barang, perkembangan teknologi, dan sebagainya. Nah, dalam elastisitas penawaran, terdapat elastisitas harga penawaran yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang ditawarkan sebagai respon atas perubahan harga. Untuk rumusnya adalah ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga. Untuk di sebelah kanan ini terdapat kurva-kurva dari jenis elastisitas penawaran. Yang pertama adalah E sama dengan 0, yang artinya inelastis sempurna. Terjadi jika perubahan harga tidak dapat mempengaruhi jumlah penawaran atau jika nilai koefisiennya adalah 0. Yang kedua adalah elastis, yang terjadi apabila persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Penawaran ini akan bersifat elastis jika E lebih dari 1. Yang ketiga adalah inelastis. Ini terjadi jika persentase perubahan penawaran barang lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Penawaran akan bersifat inelastis jika E kurang dari 1. Yang keempat adalah elastis sempurna. Ini terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga.
sehingga nilai koefisiennya adalah tidak terhingga. Jika sebuah produk memiliki penawaran elastis sempurna, maka umumnya pemasok akan rela menyuplai barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Kurva penawaran ini akan sejajar dengan sumbu Q atau X. Penawaran akan bersifat elastis sempurna jika E sama dengan tak terhingga. Yang kelima adalah elastis uniter. Ini terjadi jika perubahan harga sebanding atau sama dengan perubahan jumlah penawaran. Penawaran akan bersifat elastis uniter jika E sama dengan 1. Untuk berikutnya adalah keseimbangan. Harga keseimbangan atau equilibrium adalah kondisi ketika sistem ekonomi pasar mencapai keseimbangan, yang mana jumlah produk yang diminta dan harga yang ditawarkan seimbang. Nah, terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Untuk di sini terdapat kurvanya. Untuk kurva tersebut, pada kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium, kuantitas permintaan atau QD akan sama dengan kuantitas penawaran atau QS, atau terbentuk kuantitas keseimbangan atau QE. Harga yang diminta, PD, pun akan sama dengan harga yang ditawarkan atau PS, sehingga terbentuk harga keseimbangan atau PE. Jadi, secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, atau titik E, atau titik equilibrium. Untuk contohnya dapat kita lihat di sini. Yang di sebelah kiri adalah tabel, yaitu harga atau per mangkok dalam rupiah. Yang pertama adalah 12.000, untuk jumlah yang diminta adalah 120, untuk jumlah yang ditawarkan adalah 200. Sifatnya ini adalah kelebihan penawaran. Yang kedua, ada harga 14.000, dengan jumlah yang diminta adalah 140, dan jumlah yang ditawarkan itu 180. Dan di sini masih kelebihan penawaran. Yang ketiga ini adalah 16.000, dengan jumlah yang diminta adalah 160, dan jumlah yang ditawarkan itu 160. Di sini terjadi keseimbangan pasar. Yang keempat adalah 18.000, dengan jumlah yang diminta 180, dan jumlah yang ditawarkan adalah 140. Di sini sifatnya yaitu kelebihan permintaan. Dan yang terakhir adalah 20.000, dengan jumlah yang diminta adalah 200, dan jumlah yang ditawarkan adalah 120. Dan yang terakhir ini sifatnya juga kelebihan permintaan. Bisa dilihat di sebelah kanan, kurvanya yaitu dengan harga per mangkoknya adalah 16.000 dan kuantitinya adalah 160, maka terjadi keseimbangan pasar. Untuk pembahasan berikutnya adalah perbedaan antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Di sini terdapat pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli, biasanya hanya ada produsen yang bisa menetapkan harga-harga produknya. Pasar monopoli ini merupakan pasar di mana seluruh penawaran terhadap permintaan telah dikuasai oleh satu organisasi penjual tertentu. Jadi, pasar monopoli ini akan terjadi jika di dalam pasar hanya terdapat satu produsen atau penjual. Penjual ini disebut dengan monopolis. Contohnya adalah seperti perusahaan Microsoft, Windows, Google, perusahaan listrik negara atau PLN, PT Pertamina, PDAM, PT Kereta Api, dan sebagainya. Untuk karakteristik dari pasar monopoli yaitu yang pertama, hanya ada satu penjual sebagai pengambil keputusan. Yang kedua, penjual lain ini tidak dapat menyaingi dagangannya. Yang ketiga, pedagang atau perusahaan lain ini sulit masuk dalam industri karena adanya hambatan dengan undang-undang atau peraturan. Yang keempat, jenis barang yang diperjualbelikan tersebut hanya semacam. Dan yang kelima ini, kurangnya pilihan konsumen. Untuk selanjutnya, di sini terdapat pasar persaingan sempurna.
Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang menjual atau membeli barang atau jasa yang homogen maupun serupa, sehingga tidak ada satu penjual atau pembeli yang memiliki pengaruh atau kekuasaan yang signifikan dalam menentukan harga di pasar. Jadi, dalam pasar persaingan sempurna, harga barang atau jasa ditentukan oleh mekanisme pasar yang terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan. Antara produsen dan pembeli ini sama besarnya dan seimbang, sehingga menjadi salah satu bentuk pasar yang ideal. Contoh dari pasar persaingan sempurna yaitu seperti pasar beras, pasar sayur dan buah, pasar modal dan bursa efek, pertokoan pakaian, parfum, dan sebagainya. Untuk karakteristik dari pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama banyaknya penjual dan pembeli, yang kedua barang atau jasa homogen, yang ketiga harga ditentukan oleh pasar, yang keempat tidak adanya hambatan masuk dan keluar pasar, yang kelima faktor produksi bebas bergerak, dan yang keenam terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pasar perekonomian tertutup, hubungan tiga pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah. Dan di sebelah kanan ini terdapat 3 jenis pelaku ekonomi. Yang pertama adalah produsen atau rumah tangga produsen. Produsen ini adalah pihak atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk menghasilkan barang dan jasa dalam perekonomian. Mereka menggunakan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya untuk menciptakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah konsumen atau RTK, rumah tangga konsumen. Konsumen ini adalah pihak yang menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Mereka berperan sebagai pembeli dan pengguna akhir produk. Tanpa konsumen, produsen tidak akan memiliki pasar untuk menjual barang dan jasanya, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah ini memainkan peran sebagai regulator dan fasilitator dalam perekonomian. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dan di sini ada 3 arus dalam diagram tersebut. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen membeli barang atau jasa dari rumah tangga produsen. Dari kegiatan ini, rumah tangga produsen menerima uang dari rumah tangga konsumen. Pada arus pertama, rumah tangga produsen menetapkan harga atau produk berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan. Untuk yang kedua yaitu rumah tangga konsumen membutuhkan pendapatan untuk membeli barang atau jasa. Pendapatan ini dapat diperoleh dari penjualan faktor produksi kepada rumah tangga produsen di pasar faktor produksi. Jadi, pada arus kedua ini, rumah tangga konsumen berperan sebagai penjual, sementara rumah tangga produsen berperan sebagai pembeli faktor produksi. Untuk yang ketiga, rumah tangga pemerintah menerima pendapatan dari pajak yang dibayar oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Pemerintah menggunakan uang hasil pajak tersebut untuk membeli faktor produksi di pasar faktor produksi. Uang hasil pajak ini juga digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan ekonomi untuk membeli barang atau jasa di pasar barang. Nah, barang atau jasa tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk pembahasan berikutnya yaitu pendapat tentang tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan. Sebenarnya, boleh-boleh saja perusahaan memaksimumkan keuntungan, dikarenakan memang dari awal perusahaan itu dibuat untuk mencari atau mencapai profit maupun laba yang sebesar-besarnya. Ya, tujuannya pasti balik lagi untuk menggaji karyawan, atau untuk balik modal, maupun untuk membeli barang atau jasa yang diperlukan untuk operasional di perusahaan tersebut. Memang dalam menjalankan pencapaian tersebut tentu saja tidak instan dan harus melalui proses yang tidak sebentar atau yang bisa dibilang sulit untuk dilalui.
Tetapi, jika perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan yang akan didapat nantinya, tetap saja harus sesuai dengan prosedur, aturan, atau hukum yang berlaku. Jangan sampai perusahaan tersebut mengabaikan prosedur dan aturan yang berlaku atau melakukan proses tersebut secara ilegal demi tercapainya keuntungan yang maksimal. Dikarenakan, jika kita melakukan suatu proses yang dari awalnya saja sudah tidak baik atau ilegal, di kemudian hari pasti hasil tersebut juga tidak baik atau malah lebih buruk dari yang kita bayangkan dan harapkan. Maka dari itu, suatu perusahaan harus punya prinsip dalam mendirikan perusahaannya. Jika perusahaan tidak mempunyai prinsip, bisa jadi perusahaan tersebut akan terbawa arus yang negatif karena tidak adanya pendirian yang kuat dalam perusahaan tersebut. Sekian, mungkin itu saja pembahasan untuk kali ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan maupun kalimat yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.